Kalau kamu pernah memperhatikan operasional toko roti saat jam ramai, biasanya ada satu situasi yang cukup sering terjadi. Pesanan datang terus, kasir harus mencatat banyak item sekaligus, dan antrian mulai terbentuk di depan kasir. Di situ biasanya kasir harus bekerja cukup cepat supaya transaksi tetap lancar. Nah, di video ini saya ingin menunjukkan bagaimana Akurat POS bisa digunakan sebagai sistem kasir untuk toko roti. Mulai dari proses transaksi sampai bagaimana data penjualannya langsung tercatat di dalam sistem. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Akurat Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal. Datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini saya tidak akan langsung jualan Akurat Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Akurat Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini yang tadinya bingung untuk memulai jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Di bisnis seperti toko roti, transaksi biasanya terjadi cukup cepat. Satu pelanggan bisa membeli beberapa produk sekaligus dan kasir harus mencatat semuanya dengan akurat dalam waktu yang singkat. Biasanya yang mulai terasa sulit justru ketika transaksi sudah cukup banyak. Kasir harus memastikan pesanan tidak salah, sementara owner juga ingin mengetahui penjualan hari itu tanpa harus merekap secara manual. Di situ biasanya sistem kasir mulai terasa penting, karena setiap transaksi bisa langsung tercatat dan laporan penjualan bisa langsung terlihat. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana Akurat POS digunakan di operasional toko roti. Kita akan lihat bagaimana proses transaksi dilakukan di kasir, bagaimana produk dipilih dengan cepat, sampai bagaimana laporan penjualannya bisa langsung muncul di dalam sistem. Supaya kamu bisa mendapatkan gambaran bagaimana sistem kasir ini membantu operasional toko menjadi lebih rapi. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam database Akurat POS. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menggunakan Akurat POS untuk toko roti. Jadi, ini adalah tampilan awal ketika kamu masuk ke dalam database Akurat POS. Jadi, tampilan ini adalah tampilan untuk bagian back office-nya. Nah, ini adalah yang nanti yang akan mengatur data-data untuk kamu input transaksi. Oh, nanti kamu input transaksi pembelian, beban operasional, atau nanti kamu mencatat transaksi penjualan. Jadi nanti semua datanya itu diatur dari database ini yang ada di back office kamu. Nah, nanti kalau untuk penjualan kan kita pakai yang aplikasi yang terinstall tuh. Nah, itu kan nanti kita pakai device-nya Android. Jadi itu nanti untuk transaksi penjualan dan ini adalah tampilan untuk bagian back office-nya. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan ketika kamu mau menggunakan Akurat POS adalah nanti kamu harus menyiapkan master datanya terlebih dahulu. Untuk master data di sini itu dia ada 4 jenis. Nanti pertama itu dia ada master data untuk akun perkiraan, kemudian ada master data barang dan jasa di sini. Kemudian kita ada master data untuk pelanggan sama master data untuk pemasok. Nah, keempat master data ini yang nantinya harus kamu siapkan sebelum kamu menggunakan Akurat POS. Nah, tapi kamu kan pasti, oh saya punya datanya banyak mas, lebih dari 1000 gitu contohnya, kan nggak mungkin diinput satu persatu. Nah, nanti kita ada fitur untuk import master datanya. Jadi kita ada pilihan untuk import data. Nah, nanti untuk cara import datanya mungkin akan saya jelaskan setelah video ini. Jadi untuk video ini kita akan kita akan fokus dalam demo Akurat Online untuk toko roti. Jadi nanti biar kamu tahu nih cara menggunakannya gimana Akurat POS untuk toko roti. Nah, ini saya masih suka kembali karena Akurat POS dia baru aja update, ada updatean terbaru, jadi dia terpisah dari Akurat Online. Nah, jadi kita akan fokusnya tuh ke Akurat POS untuk yang sekarang. Nah, tapi untuk video kali ini nanti saya nggak akan menjelaskan cara untuk impor ya. Jadi nanti kita masukin master data itu kita input aja manual satu persatu. Jadi untuk menghemat waktu juga. Nah, tapi nanti akan saya jelaskan sedikit-sedikit. Jadi nanti biar kamu ada gambaran aja intinya. Nah, pertama, kan kita mau input transaksi nih. Pastinya kita harus menyiapkan dulu master barang dan jasanya. Nah, ini tadi saya udah buat master barang dan jasanya. Jadi kita ada roti A dan roti B. Nah, roti ini kan pastinya dibuat itu ada bahan bakunya, jadi ada proses produksinya dulu kan. Nah, ini saya input beberapa bahan baku yang nanti akan kita gunakan untuk proses produksi. Yang dimana, ini kategorinya saya pisahin. Jadi ada kategori untuk bahan baku sama kategori untuk menu. Nah, fungsinya apa untuk kategori ini? Jadi kalau kita lihat lebih jauh,
Kategori barang ini nanti selain untuk merapikan data kamu, nanti kamu juga bisa ini kamu personalisasi lagi untuk aturan dari si POS-nya. Jadi nanti kamu bisa pilih, kamu mau memunculkan itu kategori barang apa aja. Nah, ini nanti kita bisa pilih. Karena kan nggak mungkin kalau kayak bahan baku, kayak tadi tuh gula, terus ada tepung, itu kamu muncul di aplikasi kasir yang di depan. Pasti kan nanti kasir kamu bingung lah, kok ada ada gula pasir atau ada tepung terigu. Nah, pasti kan akan bingung. Nah, nanti kita bisa pilih muncul ini nih. Kita bisa dia itu dari sini. Jadi nanti kita bisa pilih sebagian kategori atau semua kategori. Nah, kalau kamu pilih sebagian kategori, nanti kamu bisa pilih kategori apa yang mau kamu munculkan. Nah, ini kan kita masukin menu nih. Nah, berarti nanti kita masukin semua kategori menu yang akan muncul di dalam aplikasi kasir kita yang ada di depan. Nah, jadi nanti kita bisa khusus kayak gini, kita bisa personalisasi. Kayak gitu. Nah, kemudian nanti kalau kategori barang ini juga nanti kita ada beberapa laporan yang bisa kamu filter sesuai dengan kategorinya. Jadi nanti intinya kamu lebih rapi lah kalau kamu isi kategori tersebut. Jadi nanti kamu bisa pisah ini antara bahan baku terus sama menu. Kayak gitu. Nah, untuk membuat si item ini nanti kita bisa dari si data baru ini, bagian data baru. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan sedikit di sini biar kamu ada gambarannya. Pertama, nanti kamu tinggal masukin nih nama barangnya itu apa. Kemudian, kamu bisa masukin kategori barangnya. Untuk defaultnya, dia pasti kategori barangnya itu hanya ada umum aja. Cuma nanti kamu bisa tambah lagi. Misal, kita mau tambah apa lagi? Misalkan kita ada snack contohnya. Nah, kita tulis saja snack, terus kita simpan sebagai data baru. Nah, semua data yang diinput di sini, ini kita isinya asal aja ya contohnya. Nah, semua data kategori di sini yang kita isi, yang kita simpan sebagai data baru, dia akan muncul di fitur ini, kategori barang. Nah, kalau kita cek, nah nanti kelihatan. Kita punya kategori itu apa aja. Nah, sebenarnya di dalam kategori ini nanti kita bisa juga mengatur akunnya. Jadi ketika kita melakukan penjualan, dia masuknya kemana, terus nanti ada return itu masuknya kemana, terus diskon masuknya kemana, itu nanti bisa disesuaikan. Kayak gitu. Jadi nanti dia lebih enak lagi untuk hasil nanti analisa kamu. Jadi nanti bisa lebih detail untuk penjualannya. Kayak gitu. Nah, cuma ini tadi saya gabung aja, dia masuknya ke akun pendapatan di sini. Mungkin nanti untuk setting akun perkiraan akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Nah, mungkin kurang lebih gitu untuk gambaran yang kategori barangnya. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja, nanti kamu tinggal isi untuk kategori barangnya. Kemudian kita masuk ke bagian jenis barang. Jenis barang, di sini kita ada beberapa pilihan. Ada yang persediaan, terus ada non-persediaan, jasa, grup, dan varian. Nah, untuk yang bagian persediaan itu nanti yang stoknya kita kontrol. Jadi nanti semua stok yang kita dapat kontrol, ini nanti kita masuknya ke jenis barang yang persediaan. Nah, yang kedua, kita ada non-persediaan. Kalau non-persediaan ini nanti dia tuh stoknya nggak bisa kita kontrol. Jadi ketika kita melakukan pembelian, dia langsung jadi beban. Terus pas kita melakukan penjualan, dia langsung jadi pendapatan. Cuma minusnya dia nggak bisa kita kontrol untuk stoknya, kayak gitu. Itu untuk perbedaan yang persediaan dan non-persediaan. Kemudian kita yang ketiga ada jasa. Kemudian kita yang keempat ada grup. Ini untuk produk bundling, untuk yang grup ini. Contohnya sebenarnya tuh dia fitur utamanya untuk kayak parcel gitu, untuk yang grup. Cuma nanti grup ini bisa digunakan juga kita misalkan kayak di restoran ataupun di cafe. Pokoknya dia nanti yang di F&B. Nah, nanti kan kita biasanya, kita bisa masukin resep nih dari si grup ini. Misalkan kita mau ngejual es teh manis. Es teh manis itu kita resepnya apa aja. Nah, nanti kita bisa bikin grup ini. Jadi nanti kita bisa masukin, nanti misalkan kita ngejual es teh manis, dia akan langsung motong gula pasirnya berapa, terus nanti tehnya berapa, terus nanti airnya berapa. Nah, itu nanti kita bisa hitung kayak gitu. Kemudian yang terakhir kita ada jenis barang yang varian. Varian ini biasanya contohnya itu kayak di toko pakaian. Jadi toko pakaian itu kan, dia misalkan ada, oh kita ada baju A nih, baju A ada yang lengan panjang, terus nanti warnanya apa, terus nanti ukurannya juga apa. Nah, itu kan nanti warna dan ukuran itu kan jadi varian kita. Nah, itu nanti kita bisa masukin juga dari si varian ini. Mungkin nanti untuk yang video toko pakaian akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi, terus kamu juga bisa masukin kode barangnya. Kode barang di sini nanti kamu bisa input secara otomatis. Jadi nanti bisa mengikuti kayak gini yang otomatis, atau nanti kamu bisa membuat secara manual. Nanti kamu tinggal off-in aja, dan nanti kamu tinggal ketik kode barang apa yang kamu punya. Kemudian kita bisa masukin barcode-nya juga, terus kita bisa masukin satuan. Untuk satuan, di sini kita juga bisa multi satuan. Jadi nanti kamu tenang aja, jadi nanti nggak perlu bingung kalau misalkan kamu ternyata ada multi satuan, nanti kita juga bisa pakai. Nah, misalkan satuan pertama adalah pieces contohnya.
Nah, misalkan kita di atas bisnis ini kita ada lusin. Nah, kita tinggal masukin aja di sini. Contoh ini lusin. Nah, kita simpan sebagai data baru. Nah, dia akan ditanya, satu lusin itu berapa pieces? Misal 12 pieces. Nah, kita tinggal masukin. Kemudian nanti kita tambah lagi, misal di atas lusin kita ada apa? Box. Nah, kita simpan lagi sebagai data baru, satu box berapa pieces? 100 pieces contohnya. Nah, dia nanti selalu acuannya itu ke satuan yang terkecil. Jadi dia ke pieces. Jadi nanti kamu pastikan kamu input satuan pertamanya adalah satuan yang terkecil jika kamu pakai multi satuan. Kemudian setelah kamu isi multi satuan di sini, dia akan mengacu ke sini nih. Dia akan berkaitan dengan yang default harga jual satuannya. Jadi nanti kamu akan ditanya harga jual satuannya itu per pieces berapa, per lusin berapa, dan per box berapa. Ini sesuai dengan data yang kita input. Kalau contohnya kita hapus nih yang box, ini kan kita ada nih yang box. Contohnya kita hapus satuan yang box. Nah, di sini dia akan menghilang. Jadi tinggal pieces dan lusin. Kalau kita hapus lagi yang lusin, dia juga akan menghilang, tinggal yang pieces doang. Kayak gitu. Jadi dia mengikuti dari si multi satuan atau satuan yang kamu input dari tab umum ini. Kayak gitu. Jadi dia saling berkaitan. Kemudian nanti kita tinggal masukin harga jualnya berapa. Nah, nanti kita tinggal input aja di sini harga jualnya berapa, terus nanti ada default diskonnya atau enggak, atau ada minimum jual atau enggak. Nanti kamu bisa masukin. Atau nanti kamu juga ada harga grosir. Ini juga nanti kamu bisa sesuaikan nih. Misalkan kamu ada harga grosir. Nah, kemudian kita juga bisa isi untuk informasi pembelian. Jadi nanti kita bisa masukin nih. Masuk utamanya siapa, terus satuan belinya itu apa, harga beli, dan lain-lain. Bahkan sampai pajaknya. Nanti pajaknya kamu ada PPN atau PPh atau enggak. Nanti kamu bisa tambahkan di sini. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke tab yang selanjutnya. Kita masuk ke tab stok. Tab stok ini adalah untuk bagian saldo awal. Jadi ketika kamu melakukan pembukaan kan pasti nanti kamu punya saldo akhir nih di pembukaan yang sebelumnya. Nah, saldo akhir itu tersebut nanti kamu jadikan saldo awal di Afred Online. Nah, nanti kamu input di bagian ini. Kemudian kita ada bagian akun. Ini nanti untuk mapping akun perkiraannya. Cuma dia udah disiapin sebenarnya dari si Accurate POS ini. Dan nanti kamu tinggal sesuaikan aja, misalkan kamu mau dipersonalisasi lagi. Tapi kalau ternyata, oh saya ini cukup mas, kayak gini aja. Nah, kita tinggal lanjut aja kayak gini. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kamu juga bisa masukin gambar. Dan kita masuk ke bagian lain-lain. Ini untuk informasi lainnya dan dimensi dan berat. Kayak gitu. Nah, tadi saya juga udah masukin ini di roti A, kita masukin foto. Jadi, nah kita masukin gambar di roti A, terus di roti B juga kita masukin gambar. Jadi nanti biar kamu kelihatan nih, kalau ini dia akan muncul di aplikasi kasirnya. Kayak gitu. Jadi nanti biar enak ketika si kasir mau input transaksi, oh ternyata ada fotonya nih, oh roti A ternyata bentuknya kayak gini, nih roti B itu bentuknya kayak gini, kayak gitu. Jadi nanti akan lebih detail lagi sebenarnya. Nah, terus kita lanjut lagi. Jadi kan sekarang kita udah punya master datanya nih, kita udah punya master barangnya. Nah, ini tapi kan stoknya masih kosong. Ini kita belum bisa pakai untuk transaksi ataupun nanti kita belum bisa pakai untuk proses produksi. Nah, kita nggak bisa nih kayak gini. Jadi kita harus membeli dulu. Jadi kita beli bahan bakunya terlebih dahulu. Untuk pembelian, kita bisa masuk dari ini. Dari modul operasional, kita masuk ke tab aktivitas. Nah, nanti di sini kita ada fitur faktur pembelian. Nah, di sini ada faktur pembelian dan pembayaran pembelian, maaf. Nah, nanti kamu tinggal masuk aja ke sini. Nah, kita kan mau beli bahan baku nih, kita tinggal pilih. Kita pemasoknya siapa? Nah, cuma kita belum ada pemasok di sini, kita masukin aja pemasok baru. Kita masukin pemasok A contohnya. Kita simpan. Nah, kita tinggal pilih kita mau beli apa. Misal kita beli gula pasir 50 kilo. Sekilonya berapa harganya? 10.000 contohnya. Nah, ini kita lanjut. Terus kita beli apa lagi? Telur. Telurnya berapa? 20 kilo. Sekilonya berapa? 5.000. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, terus kita beli apa lagi? Kita kan tadi udah gula pasir, telur, sekarang tepung. Tepungnya berapa? Tepungnya 200 kilo contohnya. Nah, sekilonya berapa? 15.000. Nah, kita bisa masukin kayak gini. Nah, harga beli di sini nanti yang akan kita jadikan sebagai HPP sebenarnya pas kita melakukan proses produksi. Jadi nanti dia akan mengacu pada harga belinya itu berapa. Nah, kemudian kita juga bisa masuk ke sini, ke bagian info lainnya. Nanti kita bisa masukin nomor faktur yang kita dapat dari si supplier tersebut. Nah, terus kalau nomor form ini kamu gunakan untuk isi nomor transaksi untuk internal perusahaan kamu aja. Jadi untuk bedanya kayak gitu. Jadi ini untuk nomor invoice yang kita dapat dari supplier. Nah, ini adalah nomor untuk internal perusahaan kita. Jadi itu bedanya.
Nah, nomor faktur di sini nanti kita bisa isi aja di sini. Kamu dapatnya itu berapa? Terus syarat pembayarannya juga kita bisa ganti. Jadi nanti kita bisa setting nih, dia langsung lunas atau nanti ada tempo, nanti kita bisa masukin di sini. Misal kita yang net 60 hari. Nah, kita bisa masukin di sini. Terus alamatnya juga bisa kamu isi, terus ada info pajak, info pengiriman, dan lain-lain. Nanti kamu bisa lengkapi aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus kita bisa juga masukin untuk bagian biaya. Nah, nanti kan kita akan ditanya nih, ketika kita melakukan transaksi pembelian ini, kita ada biaya tambahan atau enggak? Nah, biaya ini kan nanti biasanya kayak biaya angkut atau nanti ada biaya ongkir. Itu kita bisa masukin dari sini. Nah, nanti kita bisa pilih aja akunnya akun beban biasanya. Nah, nanti kita tinggal pilih dia masuknya itu ke beban apa. Misal kamu mau masukin ke HPP, itu juga nggak jadi masalah. Nanti kita bisa masukin ke beban pokok penjualan kayak gitu. Jadi nanti bisa kamu sesuaikan. Nah, terus ini kan kita udah nih, kita simpan. Ketika kita melakukan transaksi faktur pembelian, ini otomatis kita akan melakukan pengakuan hutang. Ini saya close dulu sebentar. Oh, ini nah ini kita close. Nah, ketika kita melakukan transaksi pembelian, dia akan langsung melakukan pengakuan hutang. Berarti, kita ada laporan utang yang terbentuk. Nah, kamu bisa lihat nih di daftar laporan untuk yang utang. Kita bisa cek di faktur belum lunas. Nah, dia akan muncul transaksinya. Nah, kita ada utang ke pemasok A. Tanggal transaksinya sekian, jatuh temponya tanggal sekian, terus nilai utang kita sekian. Jadi semuanya kelihatan nih di sini. Nah, ini sesuai dengan transaksi yang tadi kita input. Nah, sesuai nih 3.600.000 dan di sini juga statusnya dia belum lunas. Untuk cara melunasinya, kamu tinggal melakukan pembayaran pembelian. Nanti kita masuk ke fitur ini nih. Kita masuk ke pembayaran pembelian, kita tinggal tarik aja dari pemasok tersebut. Pemasok A, terus kita pilih bayarnya pakai akun apa. Misalkan kita pakai akun Bank BCA nih, karena uangnya kita ada di situ aja nih. Kita ke Bank BCA, terus kita ambil. Nah, kita ambil transaksi yang kita mau bayar. Nah, nanti kalau misalkan kamu punya banyak transaksi, dia akan muncul di sini semuanya. Cuma karena saya baru punya satu transaksi, dia munculnya hanya satu aja. Terus kita tinggal klik lanjut. Nah, terus di sini biasanya kan kita ada beberapa kondisi di perusahaan. Nah, kita bisa bayar secara parsial, atau kita bisa bayar langsung lunas semuanya. Kalau mau bayar parsial, kamu tinggal klik, terus kamu tinggal edit aja. Kamu mau bayar berapa? Contohnya di sini 500.000. Nah, kita lanjut. Terus kita hitung nilai pembayaran, terus kita simpan. Nah, di sini daftar laporannya dari 3.600.000 dia pasti akan berkurang karena kita udah bayar 500.000. Jadi total utang kita 3.600.000, ternyata nilai sisa utangnya tinggal 3.100.000. Nah, dia udah masuk ke sini. Terus kalau kita lihat faktor pembeliannya, coba statusnya dia udah berubah atau belum? Oh, dia tetap sama, dia belum lunas. Nanti dia sampai bayar semuanya baru dia kelihatan lunasnya. Nah, terus sekarang kita mau ngelunasin contohnya. Nah, ini kita tinggal lakukan lagi, kita ulangin lagi. Jadi selama transaksinya masih ada yang menggantung, dia masih akan muncul di sini. Terus kita hitung nilai pembayaran, langsung aja kita simpan. Nah, di faktor pembelian, dia statusnya akan berubah jadi lunas. Terus di daftar laporannya, dia akan menghilang. Karena kita udah melakukan transaksi atau kita udah melunasi hutang tersebut. Jadi dia akan menghilang dari laporannya. Kemudian kalau kita cek di daftar barang dan jasanya, yang tadinya stoknya masih kosong, dia langsung akan ada stoknya. Karena kita udah melakukan pembelian, jadi kita udah punya stok nih sekarang. Nah, kalau kita udah punya stok, berarti kita tinggal proses produksinya. Nah, PR kita sekarang adalah kita melakukan proses produksi nih, dari gula, tepung, dan telur untuk menjadi roti. Nah, gimana caranya? Nah, nanti untuk caranya, kita pasti akan melakukan proses produksi. Untuk proses produksinya, dia ada di sini nih. Di modul persediaan, nah kita di fitur yang di tab aktivitas di sini, nah kita masuk ke fitur pekerjaan pesanan. Nah, setiap kamu melakukan proses produksi, pastinya kan kamu udah punya catatan nih. Kamu udah ngeluarin bahan bakunya tuh apa aja, terus jadinya apa. Pasti kan kamu udah punya catatan. Nah, nanti kamu tinggal pilih. Misalkan kita sekarang lagi mau buat roti A contohnya. Nah, roti A itu kita ngabisin gula pasirnya berapa? Ternyata gula pasirnya kita habis 2 kilo. Nah, terus kita telurnya habis berapa? Telurnya kita habis 1 kilo aja. Nah, terus kita masukin tepungnya. Tepungnya berapa? Tepungnya kita 2 kilo. Nah, kita bisa masukin kayak gini. Nah, pertama di pekerjaan pesanan ini kita masukin untuk bahan bakunya untuk pembuatan roti A tersebut. Nah, nanti kita kalau ada biaya-biaya lainnya kita bisa masukin di sini. Supaya nanti dia akan menambahkan ke HPP-nya juga. Kayak gitu. Nanti kita bisa masukin beban-beban yang berkaitan dengan proses produksi.
Nah, terus untuk di info lainnya, kita bisa masukin di akun pekerjaan. Akun pekerjaan di sini kita masukinnya ke pekerjaan dalam proses. Nah, ini berarti, ini kita persediaan dalam proses, maaf. Nah, ini berarti kita anggapannya itu kita ada proses produksi. Jadi kita masih ada proses dalam persediaan tersebut. Nah, keterangannya nanti kamu biasakan untuk melengkapi nih, untuk keterangannya. Jadi nanti kamu isi aja. Kamu produksi apa? Contohnya produksi roti A. Contohnya berapa? Kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau ini pencatatan itu setelah proses produksinya selesai. Nah, nanti kamu bisa tulis juga secara detail. Proses produksi A hasilnya berapa? 200 pieces contohnya. Nah, nanti kamu bisa masukin kayak gini. Jadi dia akan Dia akan langsung detail. Jadi nanti kamu biasakan harus mengisi keterangan. Jadi supaya nanti ada informasi atau nanti ada keterangan yang lebih detail lagi. Nah, sekarang kita tinggal simpan. Nah, setelah kita melakukan pekerjaan pesanan, ini kan berarti kita ada proses kita ada proses produksi di sini nih. Kemudian kita tinggal menyelesaikannya. Nah, proses penyelesaiannya kita ada di penyelesaian pesanan. Kita tinggal klik aja. Terus kita tinggal pilih nomor pekerjaannya. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ini nih nomor pekerjaannya. Nah, nanti ada keterangan. Produksi roti A 200 pieces. Kita tinggal klik. Nah, nanti tipe penyelesaiannya kamu pilih yang barang, bukan yang akun ya. Jadi kamu pilih yang barang di sini. Nah, kamu tinggal pilih roti A. Jadinya 200 pieces. Nah, nanti dia akan langsung ngebaca nih. Alokasi biayanya itu 55.000. Nah, 55.000 ini akan dibagi 200 pieces. Itu nanti yang akan jadi HPP-nya. Kayak gitu. Jadi nanti dia akan langsung menghitung HPP-nya secara otomatis. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal simpan aja. Nah, dia udah berhasil disimpan. Kalau kita cek di sini di daftar laporannya, di daftar barang dan jasanya, ini bahan baku kita akan berkurang dan roti A kita akan bertambah. Nah, dia kayak gini. Jadi roti A kita akan bertambah, kalau kita lihat, kita ada mutasinya juga. Jadi kamu bisa cek. Nah, kayak gini. Jadi nanti kelihatan nih, oh kita ada proses penyelesaian pesanan nih, ada proses produksi. Tanggal 5. Nah, nanti kelihatan jadinya itu berapa barang masuknya. Nah, dia ada 200 pieces. Kayak gitu. Jadi saldo akhirnya dia ada 200 pieces. Nah, terus nilai satuannya jadi 275. Nah, ini didapat dari yang tadi, 55.000 dibagi 200. Kayak gitu. Dan ini juga nanti kamu udah langsung dia menghitung secara otomatis. Kayak gitu. Jadi makanya enaknya kayak gitu di Accurate POS. Jadi nanti dia untuk menghitungan HPP-nya dia akan otomatis. Nah, dia akan langsung masuk di sini juga nih. Kamu bisa lihat di nilai satuannya. Kayak gitu. Nah, tadi kita udah masuk untuk bagian transaksi pembelian dan proses produksinya juga. Nah, sekarang kita tinggal masuk aja ke proses penjualannya. Jadi nanti kita langsung masuk ke aplikasi Accurate POS-nya. Nah, sekarang kita udah masuk ke aplikasi Accurate POS. Jadi untuk aplikasi ini, dia tuh hanya berbasis Android. Jadi ini saya pakai emulator supaya saya lebih mudah untuk pembuatan video. Tapi kalau untuk kamu pakai di operasional harian bisnismu, nanti saran saya kamu jangan pakai emulator. Kamu pakai device Android aja. Karena saya nggak tahu nih nanti kalau pakai emulator itu ada kendala apa aja. Jadi takutnya nanti malah menghambat operasional, makanya lebih baik kamu pakai device Android aja. Jadi nanti biar lebih enak untuk penginputan transaksinya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Jadi ini nanti kamu ada pilihan nama kasir yang kamu punya. Jadi kalau kamu punya 10 kasir, ya nanti dia akan muncul 10 kasir di sini. Cuma tadi saya input 2 aja, jadi dia ada kasir sama yang supervisor. Nah, dia makanya akan muncul 2 di sini. Terus kamu tinggal klik aja, misal kita pakai yang supervisor. Nah, untuk awal, ketika kamu masuk ke dalam Accurate POS, pasti kamu akan diminta untuk membuat PIN. Nah, nanti PIN ini kan dia sifatnya personal ya. Jadi nanti pastikan kasir kamu masing-masing membuat PIN di sini. Ya gitu. Jadi nanti untuk kayak semacam password lah istilahnya. Jadi nanti suruh buat aja PIN-nya itu berapa. Nah, ini kita ada beberapa permintaan juga untuk mengizinkan. Nanti kita tinggal izinkan aja, terus kita tinggal mulai shift. Nah, nanti kamu ditanya modal itu berapa. Nanti kamu tinggal input aja ke modal berapa, terus kita lanjut. Nah, ini tadi tampilannya nih, yang tadi saya bilang. Jadi ketika kita input gambar, dia akan muncul di sini. Dia akan muncul gambarnya di sini, atau fotonya di sini. Kayak gitu. Nah, ini juga adalah tampilan awal dari Accurate POS. Ketika kamu masuk nih, untuk penginputan transaksinya. Nah, kalau kita lihat di bagian kategori, dia nggak muncul semuanya. Jadi dia hanya ada menu. Tadi yang bahan baku dan umum dia nggak muncul. Karena kan tadi kita udah setting tuh. Yang muncul hanya sebagian aja dan menu aja yang kita muncul. Jadi nanti pastikan barang-barang yang muncul di sini adalah barang-barang yang kamu jual.
supaya nanti kasir kamu nggak bingung. Jadi kalau kamu ada minuman ya nanti kamu tinggal tambahin minuman, terus nanti ada snack atau nanti ada apa, nanti kamu tinggal tambahin aja. Jadi nanti biar lebih gampang juga untuk input transaksinya. Kemudian kalau kita lihat di sini dia ada beberapa fitur lagi, cuma dia fiturnya nggak lengkap sebenarnya kalau untuk AcroPOS. Nah, lengkapnya itu kan dia di bagian back office-nya. Jadi ini fungsinya sebenarnya untuk pencatatan transaksi penjualan aja. Kayak laporan di sini laporan dia hanya sederhana aja. Kayak laporan penjualan, terus laporan penjualan barang per pelanggan, terus ada promo, biaya atau yang lain-lain. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita tes untuk penginputan transaksinya. Nah, tadi kan kita udah input stok di roti A. Nah, kita tinggal pilih, kita klik roti A, terus kita pilih mau jualnya berapa. Misalkan kita jual 5. Nah, di sini kita juga bisa masukin salesman-nya siapa, terus kita bisa masukin diskon, atau kita bisa ubah harga. Nah, bahkan kita juga bisa cek stok barangnya juga. Nah, kita nanti kelihatan, oh ternyata roti A stok kita ada di gudang utama, sebanyak 200 pieces. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, terus kita tinggal simpan aja. Nah, di sini kita tinggal klik bayar. Nah, setelah kamu klik bayar, nanti kita ada beberapa pilihan atau metode pembayaran yang bisa kita lakukan. Jadi ada tunai, non-tunai, dan juga split bill. Nah, split bill ini dia gabungan ya. Nah, terus kalau non-tunai, nanti kamu bisa atur pembayaran non-tunai apa aja yang kamu punya. Nah, ini saya contohnya tadi menambahkan edisi BC aja. Kayak gitu. Nah, terus kita ada pembayaran tunai juga. Nanti kamu tinggal pilih nih, kamu bayar tuh pakai apa. Misalkan, oh ternyata dia mau bayarnya tunai 1 juta. Nah, kalau tunai, dia ada notifikasi kayak uang pas atau nanti kembali, kayak gitu. Nanti dia lengkap. Misalkan kita bayar, nah kayak gini nih. Pembayaran uang pas. Nah, kalau kembali, dia nanti ada tulisannya. Kembali berapa, terus nanti ada tulisannya, kalau uang pas ya nanti tulisannya kayak gini, pembayaran uang pas. Nah, terus enaknya ketika kita melakukan transaksi, dia akan langsung masuk di sini, di faktur penjualannya. Nah, kalau kita lihat di faktur penjualan, dia akan langsung masuk ke sini. Nah, dia akan langsung masuk nih 1 juta. Kayak gitu. Dia langsung otomatis. Nah, terus kan tadi kita udah ngeliat kalau HPP kita 275 nih. Nah, kalau kita lihat di laporan laba ruginya, ini kan langsung terbentuk nih laporannya. Nah, nanti dia akan langsung masuk. Pendapatan kita berapa, terus kita beban pokoknya berapa, nanti dia akan langsung masuk semua secara otomatis. Nah, jadi kemudahan di AcroPOS itu adalah kamu cukup input transaksi aja. Jadi nanti untuk laporan-laporannya dia akan terbuat otomatis. Bahkan nanti kamu bisa perbandingan nih beberapa periode atau nanti kamu juga bisa multi periode. Jadi kamu bisa ngelihat. Misal kita mau buka dari Januari sampai Desember. Ini sebagai contoh aja ya. Nanti kita bisa tampilkan. Nah, nanti dia akan langsung muncul semuanya. Nah, jadi Januari kita pendapatannya berapa, Februari pendapatannya berapa, sampai ke HPP dan beban operasional. Nah, nanti dia akan langsung masuk kayak gini. Jadi nanti kamu ada perbandingan, oh ternyata kita ada penurunan di bulan ini nih. Terus kita ada penurunan ada kenaikan di bulan apa. Nah, nanti kita bisa kelihatan semuanya. Kayak gitu. Jadi semuanya benar-benar otomatis untuk laporannya. Nah, terus kita lanjut lagi. Misalkan kita mau input yang tadi kan kita yang cash ya. Nah, kita coba input yang misalkan kita yang ini kita jual 10 contohnya. Kita sekarang inputnya yang edisi BCA. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita tinggal pilih yang non-tunai, kita pilih pembayarannya pakai apa, klik bayar. Nah, transaksi berhasil. Nah, dia akan langsung masuk lagi. Jadi benar-benar enak nih. Jadi dia akan langsung bertambah di sini. Yang tadinya 1 juta, dia nambah 2 juta jadi 3 juta. Terus yang fakturnya, yang tadi cuma 1, dia akan bertambah juga. Kayak gitu. Jadi benar-benar lengkap nih. Nah, terus kita juga ada history bank-nya. Untuk history bank ya, jadi pilihannya ada 2. Kamu bisa lihat dari fitur sini, fitur history bank, jadi kita bisa lihat nih. Misalkan kita mau lihat uang kita tuh dipakai apa aja selama 1 bulan ini. Nah, nanti kita dapat nih kayak saldo awal itu berapa, terus kita ada pembayarannya berapa, terus kita ada pendapatannya berapa. Nanti dia akan muncul di sini semuanya. Atau nanti kamu juga bisa buka dari daftar laporan. Sebenarnya sih dia tampilannya mirip-mirip. Kayak gitu, cuma bedanya satu dari fitur, yang satu dari laporan. Nah, nanti kita bisa pilih dari sini history bank. Nah, terus kita bisa pilih. Tadi kan kita ada bank BCA sama tunai contohnya. Nah, kita mau munculin 2 laporan itu. Kita mau ngecek nih uangnya istilahnya. Nah, nanti dia kelihatan kayak gini. Nah, jadi nanti dia akan muncul. Jadi satu halaman khusus untuk yang tunai, satu halaman khusus yang bank BCA. Nah, kayak gitu. Nah, nanti dia juga akan langsung masuk ke laporannya secara otomatis, yang laporan laba ruginya. KPP-nya juga dia akan langsung masuk otomatis.
Nah, kemudian kita lanjut lagi sekarang untuk yang ini kan kita baru masuk ke pencatatan untuk penjualan. Ini masuk untuk pendapatan aja. Nah, ini kan pasti kita untuk bisnis itu kan kita ada beban operasional. Nah, bagaimana cara untuk input beban operasionalnya? Nah, supaya nanti kan kita pastinya akan mengurangi dari keuntungan yang kita dapat. Untuk beban operasional, nanti kamu inputnya tuh, ini saya close dulu sebentar ya. Untuk beban operasional, nanti kamu inputnya dari sini. Dari yang, sini maaf, di modul pendapatan dan biaya, kita masuk ke fitur pembayaran. Kita tinggal klik aja. Nah, kita akan ditanya, kita bayar itu pakai akun bank apa? Nah, nanti kan juga dia kelihatan nih saldonya. Misalkan kita mau pakai bank BCA Toko aja. Kita bayar apa? Kita tinggal input. Kita bayar beban apa aja di sini. Misal kita bayar beban listrik. Beban listriknya berapa? 500.000 contohnya. Kita simpan. Terus kita ada apa lagi? Beban PAM. Beban PAM-nya 200.000. Nah, ini kita simpan. Nah, terus kita pilih apa lagi? Nah, kita bisa masuk ini semua beban yang sudah kita keluarkan. Jadi nanti supaya hasilnya itu lebih real lagi, sesuai dengan kebutuhan yang kamu gunakan. Misalkan ini habis ini, maaf, dia di sini dinilai 50.000 contohnya. Nah, sekarang kita tinggal simpan. Nah, ketika kita simpan fitur pembayaran ini, dia akan langsung muncul di sini, di beban operasional. Kalau kita refresh, nah nanti dia akan langsung bertambah. Jadi dari laba kotor kita sekian, ini kita ada beban operasionalnya sekian. Nah, nanti dia jadi laba bersih kitanya sekian. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya itu akan terhitung secara otomatis. Gitu. Jadi nanti enak banget. Kamu tinggal input aja beban operasional itu apa aja, terus nanti dia akan langsung masuk. Nah, terus juga kita yang tadi saya bilang, kita juga bisa ngecek penggunaan uangnya. Jadi kita bisa ngeliat nih, uang kita tuh selama sebulan dipakai untuk apa aja. Nah, nanti juga kita kelihatan nih, oh kita ada pembayaran beban apa nih. Nah, senilai 750.000. Nah, nanti dia akan langsung masuk. Kayak gitu. Jadi semuanya benar-benar real time. Yang penting nanti kamu input transaksinya aja. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya dia udah berjalan secara otomatis. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara penggunaan Akurat POS untuk toko roti. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Kalau dilihat dari proses tadi, sistem kasir membantu transaksi di toko roti menjadi lebih cepat dan lebih rapi. Kasir bisa memilih produk dengan mudah, transaksi bisa diproses lebih cepat, dan setiap penjualan langsung tercatat di dalam sistem. Owner juga bisa langsung melihat laporan penjualan tanpa harus melakukan rekap manual, termasuk melihat produk mana yang paling sering terjual. Dengan sistem seperti ini, operasional toko biasanya menjadi lebih mudah dikontrol karena data penjualan sudah langsung tersedia. Kalau kamu memiliki bisnis seperti toko roti dan sedang mempertimbangkan menggunakan sistem kasir, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya di sesi konsultasi kita bisa melihat bagaimana operasional bisnis kamu berjalan dan apakah Akurat POS sudah sesuai untuk digunakan di bisnis tersebut. Kalau kamu tertarik, kamu bisa menghubungi saya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa diskusikan bagaimana Akurat POS bisa membantu operasional bisnis kamu menjadi lebih rapi dan lebih mudah untuk dikontrol.